Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 19 Juli 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Anggota TNI AL Peltu Suparno dan istrinya Priyastini yang menjadi korban kecelakaan maut di Cibubur dimakamkan secara militer di Kompleks Pemakaman TNI AL Sukamana Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pasangan suami istri ini menjadi korban tewas dalam kecelakaan di Jalan Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Juli. Upacara dilakukan pada pukul 13 yang diiringi oleh personel Denma Markas Besar TNI Angkatan Laut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahdi Fahlevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fahdi. Ya, Mei, tadi pasangan suami istri yang juga anggota TNI AL, Peltu Suparno dan istrinya Priyastini dimakamkan di Kompleks Pemakaman TNI AL Desa Sukamana, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pemakaman tadi digelar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan pula dengan upacara militer. Tadi personel dari Denma Markas Besar TNI Angkatan Laut mengiringi upacara pemakaman dari almarhum Peltu Suparno dan Priyastini. Peltu Suparno sendiri adalah anggota dari Mabes TNI AL, sementara istrinya almarhumah Priyastini juga merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di Markas Besar TNI AL. Tadi pemakaman tadi dipimpin oleh staf personalia Kasal Letkol Laut Khusus Ratpin Awibowo tadi sebagai inspektur upacara, dengan ADC inspektur upacara Kopda Eta Arif Nur Effendi, lalu Letu Laut S. Hero Arifin bertindak sebagai komandan upacara, dan dengan cadangan komandan upacara tadi Letda Laut Agus Supriyanto. Tadi juga sejumlah bantuan diberikan oleh pihak Jasara Harja, PT Jasara Harja kepada keluarga korban. Lalu bantuan juga diberikan kepada dari pihak Pertamina kepada keluarga korban. Tadi bantuan diterima oleh anak dari korban, yaitu Aprino Bagus Sadewo. Markas Besar TNI AL juga menyatakan akan memberikan bantuan pendidikan kepada Aprino yang kini telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Bantuan tersebut yaitu berupa bantuan pendidikan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Fahdi Fahlevi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan staf personalia Kasal Letkol Laut KH Ratpin Awibowo. Berikut tayangannya untuk Anda. Di tempat pemakaman keluarga TNI AL Jonggol. Terima kasih. Satu orang putra atas nama Pak Mas Bagus Hadi. Secara militer pacaran. Pak, korban sendiri di satuan sendiri seperti apa sih Pak? Orangnya memang bagus sekali, sangat kerja keras. Terus kalau dikasih kerjaan langsung diakui, langsung ini. Jadi menurut saya beliau orang yang baik di satuan kami. Kami sendiri merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau. Pak, ada komunikasi terakhir ya dengan almarhum namanya? Komunikasi sama kita ya hanya sebatas kerja, karena kan tidak ada firasat dari Bapak atau dari kami, ya kita hanya dari kerja seperti biasa bersama rekan kerja. Jadi ya sementara memang tidak ada firasat apa. Ada momen paling berkesan nggak sih Pak? Paling berkesan ya
setiap kami kasih kerjaan langsung dikerjakan sama beliau, langsung selesai. Jadi kami sebagai atasan juga merasa kehilangan sosok beliau. Izin Pak, untuk ke depan nanti Sarpanas bagaimana, apakah mau diasuh oleh saudaranya atau bagaimana? Kalau sama anak ya kita Angkatan Laut masih bertanggung jawab sampai selesai kuliah, karena yang bersangkutan saat ini sedang menyelesaikan skripsi di semester 8 di Gunadarma. Pak, dari pihak Pertamina sendiri sudah ada. Rumah Sakit Polri telah memeriksa 2 jenazah yang belum teridentifikasi korban kecelakaan maut alternatif Cibubur Jati Sampurna Bekasi, Jawa Barat. Kabinian Dokter Polisi RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Agung Wijayanto mengatakan pihaknya menunggu data pembanding dari keluarga korban. Nantinya data tersebut akan dicocokkan dengan data pemeriksaan tim Rumah Sakit Polri sebelum ditentukan identitasnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik rekan Mei, bisa saya jelaskan bahwa siang tadi 2 jenazah dari korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat belum teridentifikasi karena pihak keluarga belum mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun pada sore ini 2 keluarga dari jenazah tersebut sudah mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan salah satunya yaitu adalah jenazah bernama Ruslan, di mana pihak keluarga datang kira pukul 14.00 WIB tadi dengan membawa sejumlah bukti seperti dokumen ataupun identitas diri, foto, dan buku nikah. Kemudian setelah beberapa jam menunggu menyerahkan data pembanding tersebut, akhirnya pihak keluarga mendapatkan kepastian bahwasanya salah satu korban adalah bernama Ruslan yang tewas kecelakaan di kawasan Cibubur Jati Sampurna. Kemudian dengan demikian sudah ada 8 jenazah yang teridentifikasi termasuk Ruslan, dan 7 diantaranya merupakan bernama Priyastini, usia 50 tahun, merupakan PNS TNI AL, dan kemudian Peltu Suparno. Yang ketiga adalah Arti Nur Cahyanto, 23 tahun, merupakan ojek pangkalan. Kemudian Warni, 43 tahun, merupakan warga Gunung Putri, dan suaminya bernama Iu Supriyatna, merupakan warga Gunung Putri, dan 6 itu ada Muhammad Sirot, dan istrinya Sugiatni, 38 tahun, merupakan warga Jawa Tengah atau Purworejo. Nah, saat ini pihak keluarga dari Ruslan masih menunggu proses pengeluaran jenazah atau mengurus dokumen sebagai pelengkap pengeluaran jenazah dari ruang mayat yang berada di RS Polri Kramat Jati. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabitian Dokter Polisi RS Polri Kramat Jati. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih rekan sekalian. Jadi dari jenazah 9 jenazah yang diterima atau masuk ke rumah sakit Bayangkara 1 Tugas Polri yang terdiri dari 3 perempuan dan 6 laki-laki, telah teridentifikasi 7 orang, 7 jenazah yang terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki sampai dengan pagi hari ini. Kemudian dari 7 itu yang sudah diambil ada 5, yang 2 belum diambil namun keluarga sedang dalam perjalanan. Kemudian yang belum teridentifikasi ini ada 2 jenazah. Nah, untuk 2 jenazah ini proses pemeriksaan jenazahnya sudah selesai. Nah, tinggal kita menunggu pembanding dari keluarga. Ada data pembanding yang disampaikan dari keluarga, dicocokkan nantinya akan dicocokkan dengan data-data yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan. Demikian. Alhamdulillah untuk pemeriksaan jenazah atau proses identifikasi ini kita tidak ada kendala, ya. Jadi
semua bekerja sama dengan baik. Begitu jenazah kita terima, rekan-rekan sebelumnya. Dedi, seorang supir angkot Kampung Rambutan Cilengsi, menceritakan detik-detik kecelakaan maut di Cibubur pada Senin 18 Juli. Dedi mengaku panik sedangkan para penumpang berteriak dan melompat dari angkot yang disopiri Dedi. Sebanyak 12 penumpang angkot yang disupiri oleh Dedi selamat dari kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi tersebut. Dedi mengatakan angkot yang disupirinya berada paling depan dalam kecelakaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Saya saat ini berada di tempat di TKP kecelakaan maut di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, di mana pada saat kejadian yang terjadi pada Senin 18 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 belasan kendaraan mengalami kecelakaan akibat dari truk tangki Pertamina yang mengalami remblong ketika melintasi di kontur jalan yang menuju di Jalan Raya Alternatif Cibubur. Adapun terdapat 11 korban jiwa dan 5 orang korban luka berat akibat kejadian ini. Namun ada beberapa korban selamat yang berhasil Tribun Jakarta jumpai. Salah satunya adalah supir angkot bernama Dedi. Adapun Dedi berceritakan pada saat kejadian ia tengah mengangkut penumpang sebanyak 12 orang yang merupakan angkot jurusan Kampung Rambutan Cilengsi. Pada saat kejadian tersebut, Dedi mengaku sedang berhenti dengan sejumlah kendaraan lainnya di lampu merah tepat di turunan Jalan Alternatif Cibubur, tepatnya di persimpangan untuk CBD. Adapun pada saat itu kendaraannya berada di barisan paling depan jalur sebelah kiri, di mana pada saat kecelakaan mobilnya tidak ditabrak secara langsung oleh truk tangki Pertamina, namun kendaraannya ditabrak oleh kendaraan yang berada di belakangnya. Adapun si Dedi sendiri mengalami luka ringan, yakni di bagian kakinya akibat terbentur bagian depan kendaraannya. Adapun untuk para penumpangnya mengalami hal serupa, mereka berhasil selamat setelah ada yang melompat, lalu ada juga yang berusaha keluar dari pintu angkot untuk segera menepi ke pinggir jalan agar selamat dari maut. Begitu, Mi. Baik, terima kasih Yusuf Bahtiar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai sopir angkot bernama Dedi. Berikut tayangannya untuk Anda. Avanza. Oh, jadi Bang, kronologi Avanza ini bisa mendorong sama Abang itu maksudnya? Mendorong mobil tentara. Berarti Abang di paling depan? Iya, dari dorong-dorongan ini. Paling depan, belakang Avanza, belakang lagi mobil tentara. Belakangnya mobil tentara? Ya itu minyak. Tanki itu? Iya. Oh, oke. Kira-kira berapa ini Bang? Apa? Kilometer? Kurang tahu kalau kilometer. Tas. Bang, kalau cuma dari 12 orang ini kira-kira gimana keadaannya korban ini? Gak ada yang luka. Ini terekam Bang? Gak ada yang luka? Sejauh ini gimana Bang terhadap 12 orang itu ketika pada kabur? Iya. Pada kabur. Itu Abang sempat evakuasi minggir dulu ke sini ya? Ke sini. Terus gimana tuh Bang? Mereka itu langsung lompat atau bagaimana Abangnya? Pada kabur. Pada kabur. Larian. Iya. Abang sendiri bagaimana mengevakuasi? Aku mah duduk di trotoar. Iya, sambil video. Video sudah. Ini angkot Abang milik sendiri apa gimana? Setoran. Untuk jalur rute mobil Kampung Rambutan Cilengsi. Jadi emang kalau menurut Abang rutenya membahayakan karena melihat kontur jalan itu membahayakan. Lampu merahnya baru Bang. Iya. Udah berapa lama sih lampu merah ini? Kurang tahu, aku baru narik sebulan di sini. Nah, enak jujur. Daripada ngaku-ngaku ntar ada yang ditelisik lagi. Kondisinya di lampu merah itu lagi penuh. Antrian motor dan mobil. Motor di depan yang tahu Mas Slamet itu. Mobil gebrak gitu. Wah,
Yang jadi berlaris pada orang pada lari. Oh, yang kelindes itu yang di belakang berarti ya? Samping, pinggiran. Oh iya, pinggiran. Kang, sedikit Kang, waktu yang akan evakuasi atau keluar itu apa korban terlindas di mana? Bisa cerita lah itu mah kececeran gitu. Ya pokoknya lembek lah. Ini angkot apanya yang rusak? Sebanyak 3 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 18 Juli. 2 korban berasal dari Bajawa, Kabupaten Ngada, atas nama Hubertus Goti dan Paulus Watu, dan Kabupaten Manggarai atas nama Yohanes Rangkas. Jenazah tiba dari Surabaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia. Maksud kami, jenazah tiba dari Surabaya sekitar pukul 10 menggunakan maskapai penerbangan Batik Air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gesio. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 3 jenazah korban penembakan KKB atau kelompok kriminal bersenjata atau Tentara Nasional Pembebasan Papua tiba di kargo Bandara Komodo Labuan Bajo pada Senin 18 Juli 2022. Ketiga jenazah merupakan korban penembakan pada peristiwa yang terjadi di Nduga, Papua pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu. Dan ketiga jenazah merupakan warga dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana satu korban bernama Yohanes Rangkas merupakan warga Kabupaten Manggarai yang berumur 26 tahun, dan 2 lainnya berasal dari Kabupaten Ngada, yakni Hubertus Goti 41 tahun dan Julius Watu 23 tahun. Ketiga jenazah tersebut dijemput oleh pihak keluarga dan sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, ketiga jenazah telah dibawa oleh pihak keluarga ke kediaman masing-masing. Kedatangan ketiga korban ini pun di kampung halaman masing-masing mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari warga sekitar, dan isak tangis keluarga pun pecah saat menerima jenazah dari ketiga korban tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Gesio Viana atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dari kakak ipar Yohanes Rangkas. Berikut tayangannya untuk Anda. Belum jelas karena jarang komunikasi ke sana. Lalu ini koordinasinya bagaimana Pak? Di nunggu mobil di kampung. Korban dibawa kemana sekarang? Di Devina Ajang, Korban sendiri di Papua aktivitasnya apa? Bekerja di mana kan? kerja di toko mobil, tapi baru-baru ke tempat kejadian ini. Yang selama ini dia di kota Timika. Kalau ini kakak Yohanes almarhum ini di keluarga tuh dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Orangnya baik, ramah, orangnya rajin. Ya. Sudah berapa tahun beliau merantau ke Papua? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi di tempat kejadian ini dia baru 1 bulan. Ya? Mungkin 1 bulan. Di tempat kejadian Di itu. tempat kejadian yang selama ini dia di kota Timika sih. Terakhir berkomunikasi dengan korban kasih datang ke Pas malam besok dia meninggal. Malamnya baru PC dengan keluarga di kampung. Dia sendiri meninggal. informasi apa yang terakhir yang berkabar dengan keluarga? Baik-baik saja, tapi paginya kejadian itu. Suasana duka menyelimuti keluarga Juda Guru Singa, korban kekejaman KKB Papua di Dusun 3, Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 18 Juli. Ratusan orang silih berganti mendatangi rumah mendiang Juda. Mereka tampak hikmat saat melaksanakan tradisi upacara kematian maneh-maneh dan mora-mora di sebuah ruangan sederhana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Ini dan juga pemirsa, jadi jenazah dari Juda Guru Singa itu sudah dimakamkan oleh keluarganya setelah tiba dari Papua melalui Bandara
Nah, jenazah ini memang dimakamkan lebih awal daripada acara adat itu sendiri karena kondisi jenazah itu yang sudah mulai membau atau membusuk ya, sehingga jenazah itu dimakamkan sekitar pukul 10 pagi, lalu dilanjutkan dengan acara adat ya begitu. Dari informasi yang kami dapatkan dari Dani, adik abang sepupu korban yang pada saat itu juga berada di Papua, dia mengatakan peristiwa pembantaian terhadap Juda ini terjadi pada Sabtu kemarin, di mana pada saat itu Juda ini bersama seorang korban lainnya sedang mengantar bahan makanannya ke kios di lokasi kejadian, karena memang si Juda ini bekerja di kios milik toko milik Dani sebagai pengantar barang. Nah, di situ dia memergoki adanya pembantaian yang dilakukan oleh KKB di lokasi, namun saat dia mau memutar arah kendaraannya, disitulah juga ini bersama temannya itu diberondong peluru dari belakang. Nah, proses evakuasi juga ini baru bisa dilakukan sekitar 1 jam kemudian karena tidak ada warga yang berani mendekat karena khawatir bahwa KKB itu masih ada di situ. Kemudian Juda ini pada saat itu masih selamat, sementara temannya itu sudah meninggal di tempat. Setelah itu juga dibawa ke puskesmas terdekat dan setelah diperiksa dia mendapat hampir 20 luka tembak. Jadi 1 di paha, 1 di dada, dan sekitar 16 peluru bersarang di punggung bagian belakang. Nah, sejam setelah dibawa ke puskesmas, inilah akhirnya si Juda ini meninggal dunia. Begitu. Sementara untuk keluarga juga yang saat ini masih berada di sana, mereka berencana akan langsung dari Papua karena khawatir ada lagi pembantaian karena memang si Juda ini juga disebut sudah 1 tahun 7 bulan berada di Papua, sementara keluarga si Juda yang lain itu sudah belasan tahun berada di sana sebagai pedagang atau pemilik toko begitu. Nih. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Sayum Sabah serta sepupu korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang sama abang. Kita sempat berbicara, dia bilang minum panas, dia bilang toh. Baru saya suruhkan kawan ambil minum, dan dokter suster itu bilang jangan terlalu banyak kasih minum karena ini keluar banyak darah nanti jadinya toh. Ya, jadi di saat itu dia masih kuat sekali. Saya pegang tangan dia dan saya berdoa di kupingnya supaya dia semangat. Ya, mungkin dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Ya, dia tidak bisa diselamatkan lagi. Meninggalnya pukul berapa itu bang kira-kira bang? Meninggalnya itu saya ingat pukul itu juga hampir jam 10. Hampir jam 10. Dari kejadian itu 1 jam ada ya bang? Kita sudah minta mohon juga kepada tim medis kesehatan. Ya, dia sangat berusaha. Tapi bagaimana keadaan di pedalaman ini, pengobatan juga, alat pengobatan juga. Yang terjadi di Kabupaten Duga, Kenam, Papua. Di sini saya berterima kasih atas wafatnya masyarakat kita yang berada di Dusun 3, Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sebelah, Kabupaten Deli Serdang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Duga yang telah memfasilitasi keberangkatan mayat sampai jenazah sampai ke tujuan di Sumatera Utara. Dan juga ini semua pihak pemerintahan sangat antusias. Malam pun di Bandara Polonia, di Bandara Kuala Namu Internasional, itu diperintah oleh Pak Bupati, dijemput oleh Sekda, Asisten 1, dan juga Pak
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Pelapornya adalah 3 lembaga yakni Kata Rakyat, Lingkar Madani Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan. Laporan diajukan pada siang ini, Selasa 19 Juli, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Sentra Gakumdu Bawaslu RI Jakarta Pusat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Mei. Laporan tadi diajukan pada siang hari ini sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI Jakarta Pusat. Zulhas dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 276 ayat 2 dan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu, serta dugaan pelanggaran pasal 280 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1 terkait kampanye menggunakan fasilitas negara dan kampanye menggunakan fasilitas jabatannya. Tadi Direktur 5 Ray Rangkuti menyampaikan dalam pelaporan ini, mereka membawa sejumlah bukti berupa video dan link pemberitaan terkait kegiatan kampanye terselubung Ketua Umum PAN itu dan anaknya Putri Julia Sapitri di Lampung. Ray Rangkuti menyadari bahwa apa yang dilakukan Zulhas dan PAN berada di luar tahapan jadwal kampanye pemilu. Di sisi lain, Bawaslu hanya dapat menindak dugaan pelanggaran kampanye pemilu jika waktu terjadi dugaan berada dalam masa kampanye. Sehingga hal ini membuat kebingungan publik mau melapor kemana jika terjadi praktik serupa yang dilakukan oleh parpol nasional lainnya. Real pelaporan ini, Ray Rangkuti berharap bahwa Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu mengatasi persoalan ini dan mencegah maupun menyikapinya agar praktik serupa tidak terjadi di kemudian hari. Pasalnya ia tak bisa membayangkan jika semua partai politik nasional melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PAN dan Zulhas. Jika tidak dicegah dan ditindak, menurutnya sama saja Bawaslu dan pihak lainnya menghalalkan hal-hal seperti kampanye dini, menggunakan fasilitas pemerintah, dan membagi-bagikan sesuatu sebelum tahapan kampanye pemilu dilakukan oleh semua partai politik dan pejabat pemerintah. Ray Rangkuti juga mengkritisi mengapa Bawaslu hanya bekerja melakukan pengawasan dan penindakan hanya selama 75 hari masa kampanye. Padahal jabatan pimpinan Bawaslu berlaku selama 5 tahun untuk satu periodenya. Demikian nih. Terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan kedua, kita berharap dari pemilu berintegritas itu, suara rakyat memang menjadi penentu satu-satunya, bukan berdasarkan kekuasaan, kepemilikan uang, ataupun pemilikan sumber daya yang lain. Ketiga, tentu saja Bawaslu kita dorong untuk menjadi pengawas pemilu yang bukan sekedar bekerja secara legal formal, tetapi memberikan legasi kepada rakyat Indonesia dan pemilu selanjutnya, demokrasi Indonesia selanjutnya menjadi sebuah negara yang benar-benar demokratis. Kita tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia terus-menerus menurun. Indeks demokrasi di kawasan terus-menerus menurun. Maka ada tugas kita sebagai bangsa untuk minimal mempertahankan, maksimal meningkatkan indeks demokrasi. Untuk apa? Untuk menjadikan rakyat sebagai pemilik bangsa ini, pemilik kedaulatan, sehingga hal-hal yang terjadi sebenarnya bukan hanya jelas, tapi kita fokus di sana karena itu sangat jelas, memenuhi berbagai unsur tentang kepemiluan. Kemudian memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang, memenuhi unsur dugaan penyalahgunaan sumber daya negara, dan memenuhi dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Kelanjutan pembangunan bandara di Kabupaten Pasir setelah 8 tahun terakhir mangkrak kini mulai menemui titik terang. Rencananya tim dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bakal melakukan survei pada Agustus 2022 mendatang. Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan beberapa waktu lalu Pemda Pasir juga telah bersurat ke Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful.
Ya, rekan. Untuk saat ini pembangunan bandara di Kabupaten Pasir akhirnya memiliki keterangan di mana dijadwalkan Kementerian Perhubungan akan meninjau langsung lokasi pembangunan bandara. Pemerintah Kabupaten Pasir juga memastikan pembangunan bandara tersebut tetap akan dilanjutkan oleh pihak kementerian. Hanya saja untuk proses pembangunan bandara di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Merauke diserahkan sepenuhnya oleh pihak Kementerian Perhubungan. Pembangunannya bisa dilakukan dalam 1 tahun anggaran maupun secara berkala. Daripada Pemda Pasir, pemerintah Kabupaten Pasir yang jelas menginginkan ada kejelasan dari pembangunan bandara tersebut dibanding dibiarkan mangkrak begitu saja. Informasi dari Bupati Pasir, Kementerian Perhubungan tidak pernah memberhentikan maupun membatalkan pembangunan bandara, namun akan terus dilanjutkan pembangunannya. Meskipun sebelumnya terjadi dalam pembangunan bandara tersebut terjadi kasus rasuah, namun Bupati Pasir tidak terlalu menghiraukan atau memikirkan persoalan tersebut, apalagi pelaku kasus rasuah itu telah menjalani hukuman berdasarkan keputusan yang telah inkrah oleh pengadilan. Sebelumnya juga pada Juni 2022 kemarin, Bupati Pasir beserta jajarannya telah memenuhi undangan dari Kementerian Perhubungan guna memaparkan kondisi bandara di Kabupaten Pasir. Untuk diketahui di lokasi bandara tersebut juga sudah ada bangunan yang sudah retak dan tidak terawat. Ya, sekian rekan kami. Baik, terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 18 Juli. Pada malam tadi terdapat 3 jenazah yang teridentifikasi dan dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing. Ketiga jenazah tersebut yakni Priastini, PNS TNI Angkatan Laut bersama suaminya Peltu Suparno yang juga TNI Angkatan Laut asal Sukamanah, Jonggol, Bogor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Rekan Mei dan Tribun News sekalian, selamat sore. Baik, sejumlah jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi Bekasi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 18 Juli 2022 malam. Pada malam tadi terdapat 3 jenazah yang teridentifikasi dan dipulangkan tempat asalnya masing-masing. Adapun ketiga jenazah tersebut yakni Priastini yang berusia 50 tahun merupakan seorang PNS TNI Angkatan Laut bersama sang suaminya bernama Peltu Suparno berusia 51 tahun yang merupakan TNI Angkatan Laut asal Sukamanah, Jonggol, Jawa Barat. Kemudian ada Ardi Nurtayanto yang berusia 23 tahun yang merupakan seorang ojol warga Kalibaru, Cilodong, Depok. Adapun hingga saat ini total ada 8 jenazah yang dipulangkan dari RS Polri Kramat Jati. Sementara pihak RS Polri Kramat Jati juga menyatakan siap untuk memberikan pendampingan atau trauma healing bagi keluarga korban. Adapun psikolog RS Polri Kramat Jati Ari Astuti mengatakan pihaknya bakal memberikan pendampingan jika dibutuhkan oleh keluarga korban. Tadi juga salah seorang adik kandung dari korban Muhammad Ruslan bernama Ahmad Riyad mengatakan mengungkapkan sesuatu hal yang aneh sebelum sang kakaknya tewas dalam kecelakaan maut di Cibubur tersebut gitu. Menurut Ahmad sebelum berangkat bekerja, Ruslan sempat mencium tangan ibundanya yang mana merupakan hal yang tak biasa dilakukan oleh Ruslan gitu. Selain itu bahkan Ahmad juga merasakan hal yang aneh
sebelum kakaknya tewas dalam kecelakaan tersebut. Bahkan kata dia burung kesayangannya tiba-tiba lepas dari sangkarnya yang mana juga tak seperti biasanya. Sebagai informasi, sebuah truk Pertamina diduga mengalami rem bolong hingga menabrak sejumlah motor dan mobil yang ada di lokasi hingga mengakibatkan kecelakaan maut di Cibubur tersebut. Dan total ada 10 orang yang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalan Trans 7 itu. Selain itu ada 5 orang yang dikabarkan terluka akibat kecelakaan itu. Dan tadi juga tribuners sekalian dari pihak Jasara Harja mengatakan bakal memberikan uang santunan senilai 50 juta rupiah per jiwa korban dalam kecelakaan tersebut. Dan juga Jasara Harja juga akan memberikan uang senilai 20 juta rupiah bagi keluarga korban yang mengalami hanya luka-luka. Baik, rekan Mei, sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wali Kota Makassar Muhram dan Pomanto menyatakan penolakannya terhadap desain kereta api Sulawesi Selatan di Kota Daeng. Orang nomor 1 Pemkot Makassar itu meminta jalur kereta api di Kota Daeng dibuat dengan konsep melayang atau elevated. Ia menolak desain landed atau menapak yang diajukan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Ari Mariadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ari. Ya baik, selamat siang Mbak Mei. Jadi sejauh ini seperti kita ketahui di Sulsel ini sedang dibangun proyek strategis nasional pembangunan rel kereta api yang menghubungkan kota Makassar hingga kota Parepare. Nah sejauh ini untuk memasuki lahan di Kota Makassar terjadi perbedaan pandangan antara Wali Kota Makassar dengan pihak balai. Wali Kota Makassar ini dari Pomanto menolak dengan alasan desain yang diajukan balai katanya dianggap melanggar tata ruang dan merujuk pada peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana tata ruang Kota Makassar. Itu yang pertama, sehingga dari Pomanto Wali Kota Makassar mengusulkan meminta agar jalur dibuat melayang. Istilahnya katanya elevated. Dia menolak jika dibangun melalui landed atau melalui di atas tanah. Bahkan dari Pomanto juga menyampaikan sejumlah alasannya. Salah satunya yaitu katanya dianggap berpotensi banjir jika dibangun di atas tanah jika tidak elevated. Seperti itu kawan Mei. Baik, terima kasih rekan Ari Mariadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam tim peduli wilayah masyarakat adat Sesungai Malinau dan sekitar mendatangi gedung DPRD Kaltara. Kedatangan mereka untuk mengadukan sejumlah masalah dan menyampaikan aspirasi terhadap kondisi di Malinau Selatan saat ini. Salah satunya ialah mengenai kejelasan status akses jalan yang kini digunakan pihak perusahaan sebagai jalan angkut batubara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat tergabung dalam tim peduli Malinau, Sesungai dan sekitarnya melakukan penyampaian aspirasi ke kantor gedung DPRD Kaltara pada hari Selasa Senin kemarin. Mereka mendatangi DPRD Kaltara menuntut kejelasan terkait status jalan akses yang biasa digunakan oleh warga masyarakat Malinau Selatan yang kini kondisinya saat ini kondisi fisiknya sudah rusak cukup berat dan karena diakibatkan oleh aktivitas keluar masuk truk pengangkut batubara di jalan tersebut. Perbaikan jalan tak kunjung dilakukan oleh pemerintah setempat lantaran pihak pemerintah Kabupaten Malinau beranggapan bahwa status jalan tersebut belum jelas apakah itu statusnya milik negara ataupun milik perusahaan atau swasta. Dan pihak DPRD Kaltara sendiri berjanji akan mengusut terkait kejelasan status jalan di daerah Malinau Selatan ini. Nantinya DPRD Kaltara
telah membentuk tim yang beranggotakan anggota DPRD Kaltara, juga kepala dinas terkait di tingkat provinsi maupun di Kabupaten Malinau untuk melakukan investigasi di lapangan pada hari Rabu esok di Malinau Selatan untuk memastikan nantinya apakah jalan tersebut merupakan status jalan milik swasta ataupun milik negara. Jika jalan tersebut sudah dapat dipastikan adalah jalan milik negara, pihak DPRD Kaltara meminta pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat untuk segera melakukan perbaikan. Mengingat dalam 20 tahun terakhir, jalan akses yang menjadi jalan utama masyarakat di Malinau Selatan menuju ibu kota Malinau tersebut masih rusak parah, dan terakhir kali dilakukan perbaikan itu pada 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, dengan perbaikan yang masih berupa perbaikan agregat dan belum jalan aspal. Demikian rekan Mei laporan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Tim Peduli Wilayah Masyarakat Adat Sesungai Malinau dan sekitar. Berikut tayangan ini untuk Anda. Yang pertama, masalah jalan penghubung antara Kabupaten Malinau menuju ke ketiga kecamatan di Malinau Selatan. Kemudian poin kedua, kita meminta DPRD dengan stakeholder yang ada untuk meninjau lokasi pertambangan maupun kegiatan usaha pertambangan yang ada di Malinau. Adanya dampak yang diakibatkan oleh usaha pertambangan, baik polusi maupun pencemaran lingkungan, sudah kita sampaikan, dan ini menjadi tanggung jawab kita menjadi tim dengan DPRD dan stakeholder untuk hari Rabu. Itu kondisinya sekarang di Sungai gimana, Pak? Kondisi saat ini karena kemarin hujan masih kondisi sangat keruh luar biasa. Diduga tercemar, Pak ya? Diduga sangat tercemar, Pak. Dan kita sudah bawa sampel kemarin dan sudah kita serahkan kepada Ketua DPRD. Untuk jalannya itu kondisi sekarang seperti apa sih, Pak? Jalan kondisinya masih jalan tanah dan bergelombang, di mana belum sampai agregat. Agregat pada tahun 2006 pernah diagregat, dan sekarang sudah kondisinya agregat sudah tidak ada. Oh, terakhir 2006 ya? 2006. Panjangnya sekitar berapa? Dari Simpang Sesua sampai ke Desa Longlore kurang lebih hampir 80 km. Sampai Longlore ya? Ya. Itu agregat siapa yang membuat agregat? Pemerintah atau? Pemerintah dengan pihak swasta yang kita tahu, Pak. Yang pernah sempat ada sebuah perjanjian yang kita tahu, tapi lebih dalam kita belum tahu. Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1. Pihaknya segera menindaklanjuti persoalan kenaikan harga tiket Batam Singapura yang menjadi keluhan masyarakat sejak pintu masuk perbatasan dua negara dibuka di masa COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roma Ulisianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Nah, Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 di kantor Geraha Kepri lantai 6. Nah, rapat koordinasi ini dilakukan menindaklanjuti masih mahalnya harga tiket kapal feri internasional tujuan Batam Singapura ataupun sebaliknya Singapura Batam. Nah, kemahalan ini terjadi sejak dibukanya pintu masuk perjalanan luar negeri pasca adanya pandemi COVID-19. Untuk harga tiketnya sendiri saat ini PP mencapai Rp700.000, sementara sekali jalan atau one way itu hanya Rp400.000. Nah, kenaikan ini cukup drastis apabila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19 yang hanya perjalanan PP Batam Singapura hanya Rp150.000 saja, ataupun sekitar untuk one way Rp150.000 saja. Nah, kondisi ini sudah disoroti berbagai bidang, salah satunya Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Nah, sebenarnya rapat ini sudah dilakukan kesekian kalinya, baik itu pihak DPRD maupun Ombudsman Kepri. Nah, dalam hal ini, Komisi 2, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri yang menghadiri rapat koordinasi ini adalah
Rudi Chua, dan Asmin Patros. Ada beberapa kemungkinan yang membuat harga naiknya harga kapal feri internasional ini. Yang pertama, kemungkinan diprediksi adanya kenaikan harga BBM atau minyak kapal itu sendiri. Namun, KPPU segera menindaklanjuti persoalan kenaikan tiket Batam Singapura ini. Nah, Rido Pamungkas selaku Kepala Kantor KPPU Wilayah 1 memang sudah melakukan pertemuan sebelumnya juga. Lalu mereka menceritakan bahwasanya adanya kenaikan minyak tersebut tidak masuk di akal, seperti itu rekan Mei. Demikian laporan langsung dari saya, rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Roma atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor KPPU Wilayah 1. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari informasi yang kita terima, memang kita menduga ada kesepakatan. Kenapa? Karena harga yang tiba-tiba bersamaan, sementara kita tahu bahwa biaya produksi dari masing-masing pelaku usaha pasti akan berbeda-beda. Dalam konsep persaingan, kompetisi, seharusnya para pelaku usaha, kalau mereka saling bersaing, mereka pasti akan memperebutkan pasar dengan menawarkan pelayanan atau harga dan servis dan segala macam yang pasti akan berbeda karena overhead berbeda dan biaya produksi berbeda. Tapi yang kita temukan di sini, harga itu bersamaan naik dan cukup lonjakannya cukup tinggi, sementara kemarin setelah ada himbauan dari gubernur pun ada kesepakatan turun. Ini kan jadi indikasi juga. Harapan kita dengan kita masuk ke KPPU untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat ini, akan terjadi perubahan perilaku di antara para prinsipal dari pelayaran ini, sehingga mereka kembali untuk bersaing. Kalau mereka bersaing, harapannya juga harga akan menjadi kompetitif berapapun harganya, tapi karena mereka saling bersaing, mereka pasti akan mencoba dengan harga yang paling kompetitif yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Itu akan sangat membantu pemulihan ekonomi secara mikro di Batam ataupun secara nasional, karena Batam bisa jadi pintu masuk buat Indonesia. Ya. Tadi disebutkan ada upaya prosesnya itu, Pak, ya. Boleh dijelaskan? Oke. Jadi sesuai SOP, KPPU bisa menerima laporan atau inisiatif. Kalau laporan bisa dari masyarakat, nanti kita ada proses SOP-nya, kita klarifikasi laporannya. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jayapura menggelar fokus group discussion membahas penyiapan lahan pembangunan instalasi pengolahan air baku Danau Sentani. Acara tersebut berlangsung di salah satu hotel yang berada di distrik Jayapura Selatan dan dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur. FGD tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua Dewan Pengawas PDAM Jayapura, Rustan Saru, dan dibuka oleh Dirut PDAM Jayapura, Anti Sutisna. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Iya baik, halo Mei dan juga Tribuners. Dari Jayapura, Papua, perusahaan Daerah Air Minum PDAM Jayapura menggelar fokus group discussion atau FGD membahas penyiapan lahan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA air baku Danau Sentani. Berdasarkan pantauan kami pihak awak media, acara FGD tersebut berlangsung di salah satu hotel yang berada di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dan dimulai sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula, FGD tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua Dewan Pengawas PDAM Jayapura, Haji Rustan Saru, dan dibuka oleh Dirut PDAM Jayapura, Enti Sutisna. Kepada kami, awak media, Dirut PDAM Jayapura, Enti Sutisna menyampaikan FGD yang digelar berkaitan dengan rencana pemanfaatan fokus Danau Sentani sebagai sumber air baku PDAM Jayapura. Dan ini Pak Entis juga menyatakan begitu bahwa dalam pelaksanaannya memang dikatakan sudah dibangun dari BWS Papua, di mana sumber air sudah bisa diambil tapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga perlu dicarikan solusi bersama. Entis mengutarakan melalui FGD yang dilaksanakan pada hari ini, pihaknya berfokus pada penyiapan lahan untuk kebutuhan pembangunan water treatment plant. Karena instalasi pengolahan air ini menjadi penting bagi titik awal di dalam pemanfaatan air baku dan kelanjutannya pada tahap kedua,
Balai Prasarana Wilayah Papua juga sudah akan membangun water treatment plant dengan reservoirnya begitu. Antis juga menyampaikan pihaknya bersyukur karena ini berbagai dukungan datang termasuk dari pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini terkait dengan dukungan penyiapan dana. Mei dan juga Tribuners, di lain sisi ini penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kaawi mengatakan komitmennya untuk terus mendukung PDAM Jayapura dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa bersama-sama telah menyepakati kegiatan-kegiatan PDAM Jayapura ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kepentingan masyarakat Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura. Di mana dalam giat FGD ini, Mei dan juga Tribuners, Robi mengatakan ada seluruh stakeholder di Kota Jayapura yang hadir, baik pemilik tanah dan juga pemerintah, serta Dewan Pengawas dari Kota dan Kabupaten Jayapura. Serta turut hadir pula instansi teknis di Provinsi Papua dan lainnya, dalam rangka ini terkait membicarakan dukungan terhadap PDAM Jayapura soal pelayanan khususnya Intek Kali Kemolker di Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura sendiri melalui penjabat wali kota sudah menyampaikan secara langsung tanggung jawab dalam memberikan anggaran sesuai kemampuan dari APBD Kota Jayapura, namun dikatakan Robi bahwa soal besaran nilainya ini belum dapat diputuskan begitu. Pemkot Jayapura juga memberikan apresiasi kepada PDAM Jayapura karena telah berkontribusi selama ini dalam pelayanan dan memberikan dampak positif lainnya yang diberikan kepada masyarakat begitu. Ia juga mengharapkan kepada pemilik hak wilayah dapat membantu PDAM Jayapura karena ini merupakan hal yang positif untuk semua masyarakat di Kota dan Kabupaten Jayapura terkait dengan inovasi dalam pelayanan air bersih. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan singkat saya jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara langsung dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan FGD yang dilaksanakan oleh PDAM Jayapura. Kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut PDAM Jayapura serta penjabat Sekda Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Kira mengadakan fokus group discussion di mana dalam diskusi ini kami melibatkan seluruh stakeholder berkaitan dengan rencana daripada pemanfaatan dan sebagai sumber air baku PDAM Jayapura. Dalam pelaksanaannya memang Danau Sentani ini sudah dibangun tahun 2020 oleh Balai Wilayah Sungai Papua, di mana sumber air sudah bisa diambil ya dari Danau Sentani sampai ke Purnas 3. Namun sudah tentu PDAM belum bisa memanfaatkan itu sebagai air bersih, maka perlu dicarikan sebuah solusi bersama untuk bagaimana adanya ketersediaan lahan yang 2 hektar ini. Jadi hari ini kita fokus kepada penyiapan lahan untuk kebutuhan pembangunan water treatment plant. Ya. Karena instalasi pengolahan air ini menjadi penting sebagai titik awal di dalam pemanfaatan air baku dan Sentani kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir juga ya di Balai Wilayah Sungai Papua yang sudah membangun intik dan Sentani. Kemudian nanti tahap kedua akan dilanjutkan oleh Balai Prasarana Provinsi Papua yang akan nanti membangun water treatment plant dengan reservoir maupun jaringan lainnya. Ya. Jayapura pada hari ini untuk diskusi adalah bagaimana untuk kita dapat bersama-sama menyepakati untuk kegiatan-kegiatan PDAM ke depan, baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Di mana hari ini hadir seluruh stakeholder yang ada di Jayapura, baik pemilik tanah dan juga pemerintah dan juga Dewan Pengawas baik dari Kabupaten Jayapura, dan juga instansi teknis dari Provinsi Papua, Balai Sungai, Prasarana, dan juga dari Bapeda Provinsi. Sehingga dalam rangka membicarakan bagaimana dukungan terhadap pelayanan, dukungan terhadap PDAM dalam rangka pelayanan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, khusus untuk intek sumber air yang ada di Kali Kemolker di Heram Jayapura. Untuk dukungan dananya sendiri, untuk pemerintah Kota Jayapura, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jayapura mempunyai tanggung jawab juga untuk memberikan dukungan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan dari APBD Kota. Aksi balap liar di Jalan Raya Perkotaan Kabupaten Sampang, Madura semakin menjadi-jadi. Pasalnya pada 17 Juli dini hari, ratusan orang masyarakat dari kalangan pemuda memadati Jalan Raya Syamsul Arifin, Sampang. Mereka melakukan balap liar, bahkan nekat memblokade di 2 sisi jalan raya sekaligus agar aksinya berjalan mulus.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan bahwa aksi balap liar di Jalan Samsul Arifin, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura, yang terjadi pada 17 Juli 2022 kemarin, tepatnya dini hari, memang tingkat keramaiannya sangat tinggi. Artinya berbeda dengan aksi balap liar sebelum-sebelumnya, di mana aksi balap liar kali ini jumlahnya mencapai ratusan orang. Bahkan saat beraksi mereka nekat memblokade di dua sisi jalan raya setempat agar aksinya berjalan mulus. Akan tetapi dari tingkat keramaian yang cukup tinggi malah mengundang kedatangan pihak kepolisian setempat untuk berupaya melakukan pengkondisian, sehingga saat anggota kepolisian tiba di lokasi, para pelaku kalang kabut, bahkan mereka lari ke arah persawahan. Dari upaya penggerbekan terdapat 11 kendaraan milik pelaku balap liar yang diamankan, kemudian juga diringkus satu penjoki yang pada saat itu hendak memaju kendaraannya. Sementara dari 11 kendaraan yang sudah diamankan ini saat ini sedang berada di Mapolsek Sampang, dan pihak kepolisian tidak akan menyerahkan kendaraan tersebut begitu saja kepada pemilik, melainkan akan mengkandangkan kendaraan tersebut selama 1 atau 2 bulan ke depan. Kemudian jika sudah tiba ke waktu penyerahan kendaraan, para pemilik harus membawa surat kendaraan sebagai bukti pemilik, serta pemilik harus mengubah onderdil kendaraan yang sudah tidak standar seperti knalpot brong, kemudian memasang spion kendaraan tersebut. Sedangkan bagi kendaraan yang kondisinya bodong, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul kendaraan bodong tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami akan menyampaikan kegiatan Polsek Sampang Kota, yaitu tentang penertiban balap liar. Perlu diketahui rekan-rekan ya, bahwa kita sudah berupaya maksimal untuk mengurangi atau menghimbau pada seluruh masyarakat tidak melakukan balap liar, khususnya di malam minggu. Ya, jadi anggota kami sudah kami turunkan patroli setiap malam minggu, tetapi itu pun setelah kita patroli, ya dia tetap kembali untuk melakukan balap liar. Akhirnya setiap kegiatan malam minggu kita patroli, kemudian puncaknya tadi malam minggu kemarin sekitar jam 2 kami sudah standby di polsek ini untuk melakukan razia operasi ya bersama-sama rekan-rekan semua Polsek Sampang Kota yang dipimpin oleh Pak Kanit Bimas waktu itu sebagai yang piket malam itu ya. Kita berhasil mengamankan 11 unit kendaraan roda 2, yang mana dari kendaraan tersebut ada satu kendaraan yang sudah dimodifikasi, yaitu ada tambahan untuk tenaga untuk kecepatan ya. Oleh karena itu kendaraan-kendaraan yang kita amankan di lokasi di Jalan Samsul Arifin malam minggu kemarin, banyak yang sudah disetel knalpot brong yang sudah diprotol seperti ini ya, yang khusus sudah dilakukan persiapan untuk. Tim SAR gabungan dari Basarnas Ternate masih terus melakukan operasi SAR terhadap 12 orang POB kapal KM Cahaya Arafah yang belum ditemukan. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan Basarnas Ternate pada Selasa 19 Juni dini hari, di mana 12 penumpang kapal KM Cahaya Arafah rute Ternate Gane Halmahera Selatan, Maluku Utara belum berhasil dievakuasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Randi Basri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randi. Baik rekan Mei, memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Memang pada Senin 18 Juli 2022 kemarin terjadi insiden salah satu kapal motor di mana kapal tersebut atas nama kapal KM Cahaya Arafah, di mana dari hasil keterangan kapal ini awalnya berlayar dari pelabuhan Bastio menuju ke Gane Barat
tepatnya di Desa Tokaka, Kabupaten Halmahera Selatan. Namun dari hasil perjalanan kapal ini terjadi insiden di mana kapal dihantam ombak sehingga menyebabkan kapal tersebut mengalami tenggelam. Setelah adanya laporan tenggelam kapal tersebut, tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lapangan dan juga keterangan ini berdasarkan disampaikan Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman, di mana dirinya menyebut setelah menerima laporan tim SAR gabungan langsung dikerahkan pada malam tadi hingga hari tadi Selasa 19/2022 hari tadi. Tentu juga berdasarkan hasil atau data yang dikantongi tim SAR gabungan yang menggunakan KM Pandu Dewanata yang melakukan pencarian di perairan Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, di mana dari hasil tim yang berada di lapangan ada 76 yang didata dari korban, maksud kami 76 dari sejumlah penumpang milik kapal KM Cahaya Rafa. Dari jumlah tersebut ada 64 orang berhasil dievakuasi, sementara 12 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Hal ini setelah Selasa 19/2022 tadi upaya pencarian terus dilakukan, dan berdasarkan data update terbaru di mana dari tim SAR di lapangan terdapat perbedaan data dari 76 kembali didata 77. Namun begitu ada 64 sudah berhasil dievakuasi, sementara yang hilang dari 12 korban bertambah menjadi 1 sehingga 13 korban. Dan sampai saat ini upaya pencarian dari Basarnas Ternate yang tergabung dari Polairut, BPBD dan Lanal dan unsur maritim terus melakukan upaya pencarian terhadap 13 korban kapal KM Cahaya Rafa di perairan Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Sejauh ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Hal ini juga berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas Ternate, di mana operasi SAR sudah dibuka sejak malam dan nantinya operasi SAR ini akan berlangsung sampai 7 hari ke depan. Dan pihaknya juga akan terus melakukan pencarian terhadap 13 korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan juga dari tim SAR gabungan khususnya, mereka berharap agar pihak keluarga untuk tetap bersabar karena upaya pencarian terus dilakukan. Mungkin seperti itu Mei dari Ternate, Maluku Utara. Terima kasih rekan Randi Basri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Basarnas Ternate. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan hasil masih nihil. Dalam pencarian itu melibatkan berapa personel? Untuk ini dilibatkan dalam pencarian tersebut ada di sama sendiri, ada dari KPLP, dari BPBD, dari TNI Angkatan Laut, Polair, dari Sar Bandar, KPLP, itu yang kita libatkan dalam melaksanakan pencarian di sampai hari ini. Terus kemudian dari informasi awal itu kapal ini dari mana sehingga terjadi peristiwa ini? Ya, kapal ini adalah dari Ternate tujuan ke Tokaka. Yeah. Nah itu begitu sebelum tiba di Tokaka, gelombang tinggi dan sehingga kapal terhantam gelombang, kapal tenggelam seperti itu. Kemudian dari data awal tadi kan 76, sementara untuk 64 kan sudah berhasil dievakuasi nih. Namun ada 12 orang dari data awal sedang dicari. Sementara data terbaru ada 13 penambahan 1 orang, ini bagaimana? Bisa dijelaskan nih? Dari tim KN SAR Pandu Dewanata. Harga komoditas cabai terpantau mulai turun di Pasar Pagi Pangkal Pinang. Sebelumnya harga cabai tembus Rp175.000 per kilogramnya untuk cabai rawit dan kini turun menjadi Rp120.000 per Senin 18 Juli. Turunnya harga cabai ini diakui para pedagang sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Hal ini juga seiring dengan pasokan komoditas cabai yang berangsur mulai banyak.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangga Pos, Sela Agustika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sela. Terima kasih Mei. Untuk harga cabai di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang saat ini memang terpantau sudah mengalami penurunan, yang mana harga sebelumnya untuk cabai rawit di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang ini mencapai 175.000 per kilogram, sedangkan untuk harga saat ini masih berada di kisaran 120.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai merah panjang sendiri juga terjadi penurunan, di mana sebelumnya harga cabai merah panjang ini berada di kisaran 120.000 per kilogram, dan saat ini masih berada di kisaran 98.000 per kilogram. Sama halnya untuk komoditas cabai hijau juga yang terjadi penurunan signifikan, di mana sebelumnya harga cabai hijau ini berada di kisaran 100.000 per kilogram, sedangkan saat ini telah terjadi penurunan di harga 68.000 per kilogram. Nah, diakui para pedagang, penurunan harga komoditas cabai ini sudah terjadi selama kurang lebih 3 hari terakhir ini. Hal ini diduga karena pasokan cabai yang sudah mulai banyak stoknya dari para distributor yang ada. Diketahui saat ini memang untuk komoditas cabai ini masih didatangkan dari luar daerah, seperti salah satunya dari Palembang sendiri, sehingga pasokan cabai di Bangka Belitung ini masih mengandalkan komoditas dari luar daerah, sehingga memang saat ini harganya masih terpantau terbilang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, untuk penjualan sendiri diakui para pedagang saat ini memang terjadi penurunan untuk pembelian komoditas cabai ini sendiri, di mana biasanya para pedagang ini bisa menjual cabai di kisaran 50 kg per hari, namun saat ini berkurang hingga 20 kg per harinya. Nah, hal ini juga dirasakan hampir seluruh para pedagang di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Mereka berharap untuk harga bahan pokok ini bisa terjadi penurunan atau kembali normal, sehingga pihaknya ini bisa menjual bahan baku khususnya bumbu dapur ini dengan stabil. Mungkin sekian informasi dari saya, Mei. Terima kasih. Terima kasih Sela Agustika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Penemuan seorang bayi perempuan yang baru lahir menghebohkan warga Jalan Keluarga, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Bayi malang tersebut ditemukan di dalam selokan belakang rumah warga dalam keadaan masih hidup. Bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan baru lahir beberapa jam sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com melaporkan bahwasanya warga di Jalan Keluarga, Kecamatan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan dihebohkan dengan penemuan seorang bayi yang ditemukan di selokan belakang rumah warga pada hari Jumat kemarin, hari Jumat pekan lalu, Tribuners. Penemuan bayi ini berlangsung pada dini hari atau subuh hari yang ditemukan oleh seorang warga bernama Lisbeth. Saat itu bayi tersebut berada tepat di selokan belakang rumah saksi pertama. Kemudian oleh saksi ditemui seorang RT atau ketua RT yang setempat dan menyampaikan laporannya bahwasanya ada seorang bayi yang berusia masih beberapa jam ditemukan di belakang rumahnya, dan kemudian oleh saksi pertama dan saksi kedua bayi malang tersebut dibawa ke rumah sakit atau ke RS Amelia Merdeka Pangkalan Kerinci untuk mendapat pertolongan medis dalam menyembuhkannya. Setelah itu mereka melaporkan temuan tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci, dan tim reskrim ataupun personel Polsek Pangkalan Kerinci turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Berdasarkan
keterangan daripada saksi Tribuners bahwasanya ketika itu saudari Lisbeth pada malam itu dia tertidur, kemudian di dalam mimpi dia malah bertemu dengan seorang bayi. Namun pada pukul 2 dini hari dia terbangun, kemudian dia kembali tertidur lagi. Pukul 4:30 pagi, saksi kembali terbangun dan hendak pergi ke dapur untuk memasak. Namun secara sayup-sayup dia mendengar seperti suara kucing. Setelah beberapa lama ternyata suara itu semakin kuat dan memang mirip dengan suara tangisan bayi. Karena penasaran, saudara Lisbeth memanggil tetangganya untuk memeriksa apa sumber suara yang ada di belakang rumahnya, dan ternyata benar. Mereka menemukan seorang bayi yang masih dalam keadaan cakap kami sampaikan bahwa saya dalam keadaan telanjang dan tidak memakai pakaian apapun. Bahkan tali pusar si bayi juga masih dalam keadaan utuh dan belum terputus. Kemudian mereka membawanya kepada ketua RT dan membawanya ke rumah sakit. Berdasarkan pantauan daripada tim medis bahwasanya sang bayi dalam keadaan sehat, namun ada beberapa luka gores di sekitar tubuhnya karena diletakkan begitu saja di dalam selokan. Selain itu diperkirakan bahwa bayi tersebut baru 2 jam lahir setelah ditemukan oleh saudara Lisbeth. Melihat hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan juga turut ambil andil dalam menangani kondisi bayi tersebut dan dikategorikan sebagai anak terlantar. Selanjutnya bayi tersebut dibawa ke rumah sakit milik pemerintah yang merupakan vaskes pemerintah ke RSUD Selasi Pangkalan Kerinci. Di RSUD Pangkalan Kerinci, bayi tersebut mendapat perawatan yang penuh dari tim dokter atau tim medis hingga dinyatakan statusnya ke depan oleh Polsek Pangkalan Kerinci maupun pihak-pihak terkait. Sampai saat ini bayi tersebut masih berada di bawah pengawasan RSUD Pangkalan Kerinci dan kondisinya semakin hari semakin sehat dan semakin pulih. Namun saksi tetap menjaga bayi tersebut. Akan bagi para keluarga yang ingin menjenguk dengan disiapkannya rapid test gratis bagi keluarga yang ingin menjenguk BPP di dalam lapas. Rapid test ini bekerjasama antara Lapas Sintang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Karena di lapas ini, Mei dan juga Tribuners, narapidana tidak hanya berasal dari Kabupaten Sintang, tapi juga dari Kabupaten Melawi. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Agus Pujianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kalapas Sintang. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 kita melaksanakan besukan di Lapas 2B Sintang ini berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Kemasyarakatan. Adapun pelaksanaan kunjungan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara ketat. Adapun waktu untuk pelaksanaan kunjungan yaitu hari Senin, hari Rabu, dan Sabtu. Pada saat pelaksanaan itu memang kita juga harus ada vaksin 1, 2, dan vaksin ketiga booster. Itu instruksi. Nah, untuk ketentuan itu, kalaupun dia tidak melaksanakan vaksin yang ketiga booster, kita bisa melaksanakan dengan rapid antigen dengan hasil yang negatif. Tapi memang kita di Lapas kelas 2B Sintang memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Sintang khususnya, dan semua keluarga warga binaan yang melaksanakan menjalani pidana di Lapas Sintang ini. Kita juga memberikan antigen secara gratis jika memang keluarga dari warga binaan itu belum divaksin booster. Adapun pelaksanaan kegiatan antigen itu adalah kerjasama antara Lapas kelas 2B Sintang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi untuk pelaksanaan.
Stadion Gelora 99 akan menjadi venue utama penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 3 Eltari Memorial Cup tahun 2022. Stadion Gelora 99 ini berada di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, 2 km arah barat dari kota Lewoleba. Kick-off kompetisi sepak bola terbesar di Nusa Tenggara Timur ini dipastikan akan digelar pada Sabtu September 2022 mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Riko. Baik, selamat sore Mei. Dapat saya laporkan dari Lembata. Stadion Gelora 99 yang ada di Kabupaten Lembata dipastikan telah siap untuk menggelar kompetisi sepak bola Liga 3 Eltari Memorial Cup di NTT. Kompetisi ini merupakan kompetisi sepak bola terbesar di NTT yang mempertemukan klub-klub yang ada di Kabupaten Lembata, di 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang sudah saya laporkan, stadion tersebut memiliki satu tribun utama dan lapangan yang berumput hijau, dan juga dilengkapi dengan sistem drainase dan ruang ganti. Saat ini lapangan tersebut sementara digunakan untuk persiapan sebagai tuan rumah kompetisi Liga 3 Eltari Memorial Cup, dan juga sebagai home base atau tempat latihan sementara untuk tim tuan rumah Persebaya Lembata. Turnamen ini akan digelar tanggal 1 September 2022 dan dipastikan ada sekitar 25 klub dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan ikut dalam kegiatan ini. Tim tuan rumah Persebaya Lembata sendiri juga sudah sedang mempersiapkan tim, dan mereka akan menjalankan serangkaian uji coba di Kota Kupang melawan beberapa klub yang ada di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian dapat saya laporkan, Mei. Terima kasih rekan Riko Wawo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh Baradae memasuki babak baru. Sebagaimana diketahui, Brigadir Yosua tewas ditembak Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kasus ini awalnya ditangani Polres Jakarta Selatan karena lokasi penembakan hingga membuat Brigadir Yosua tewas masuk wilayah Polres ini. Kasus penembakan yang membuat Brigadir Yosua tewas juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Satu di antaranya mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bahkan membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir J. Saat ini kasus tewasnya Brigadir J memasuki babak baru sebab kasus ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi Prasetyo membenarkan kasus itu telah ditingkatkan menjadi penyidikan selesai pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 18 Juli. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kasus ini juga diambil alih dari Polres Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya. Bareskrim Polri juga terlibat dalam melakukan asistensi. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua melalui tim kuasa hukumnya telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli. Tim kuasa hukum membawa bukti dugaan pembunuhan berencana.